Perkenalkan, kami siswi dari MTS Syekh Khalid, kelas 9B, kelompok 1. Nama saya Nadia Mahfuzah, absen ke-20. Nama saya Khairiana, absen ke-9. Nama saya Mutia Indasari, absen ke-18. Nama saya Nurmayada, absen ke-25. Nama saya Zekia, absen ke-32. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami dalam tugas ilmu pengetahuan alam yang dibimbing oleh Ibu Mariyah, SPDI, yaitu tugas bioteknologi konvensional, cara pembuatan fermentasi tape singkong. Tape singkong adalah makanan olahan fermentasi yang terbuat dari singkong. Biasanya, singkong yang digunakan adalah singkong manis yang berwarna putih atau kuning. Sedangkan fermentasi sendiri adalah perubahan kimiawi dari senyawa kompleks menjadi lebih sederhana dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh mikrobia. Mikrobia ini nantinya akan mencegah kerusakan pada makanan sehingga makanan akan menjadi tahan lama. Pada proses fermentasi digunakan beberapa organisme, yakni ada Saccharomyces, Bacillus, Aspergillus, dan masih banyak lagi. Sebelum memulai kegiatan, jangan lupa untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Alat dan bahan yang diperlukan antara lain pisau, saringan, sikat gosok, wadah, panci kukusan. Lalu ada 2 kg singkong, 4 buah ragi tape yang sudah dihaluskan, dan daun pisang. Proses pembuatan tape singkong. Langkah pertama, potong-potong singkong yang sudah disiapkan. Potong singkong dengan ukuran sesuai dengan selera. Kemudian, kupas kulit singkong menggunakan pisau. Setelah itu, kerik lapisan ari singkong di bawah air mengalir. Jika tidak dikerik, maka proses fermentasi akan gagal. Setelah itu, gosok daging singkong untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang masih menempel. Jika dirasa sudah bersih, isi air secukupnya ke dalam panci. Lalu kukus singkong selama kurang lebih 15 menit. Setelah selesai dikukus, diamkan singkong di suhu ruang sampai benar-benar dingin. Setelah sudah benar-benar dingin, lumuri singkong dengan ragi yang telah dihaluskan. Beri secukupnya saja, karena akan memengaruhi rasa tape nantinya. Kemudian, tutup dengan daun pisang. Pastikan tidak ada celah udara yang terbuka. Lalu, simpan di suhu ruang selama kurang lebih 3 hari. Setelah disimpan di suhu ruang selama kurang lebih 3 hari, tape singkong siap disajikan. Pada proses fermentasi, pertama-tama, pati yang ada di dalam singkong dipecah oleh enzim menjadi beberapa bagian dekstrin dan gula-gula sederhana. Gula-gula yang terbentuk selanjutnya akan dihidrolisis menjadi alkohol, yang kemudian dioksidasi menjadi asam-asam organik, seperti asam asetat, asam succina, dan asam malat. Asam-asam organik dan alkohol ini nantinya akan membentuk ester sebagai komponen cita rasa, sehingga tape akan terasa manis meskipun tidak diberi gula sebelumnya. Selain itu, jamur ragi Saccharomyces cerevisiae akan memakan glukosa yang ada di dalam singkong sebagai makanan untuk pertumbuhannya, sehingga singkong akan menjadi lebih lunak. Wadah juga berperan penting pada proses fermentasi ini,
yakni berfungsi memberikan suasana yang cocok untuk enzim berperan aktif dalam proses fermentasi. Dari proses fermentasi yang sudah dilakukan, didapatkan reaksi kimia sebagai berikut. C6H12O6 menjadi 2C2H5OH tambah 2CO2 tambah 2 ATP. Atau bisa diartikan glukosa menjadi 2 etanol ditambah 2 karbon dioksida dan ditambah energi. Dari hasil fermentasi yang sudah dilakukan, dapat diketahui bahwa singkong yang sudah difermentasi selama 3 hari akan mengalami perubahan rasa dan aroma. Tape hasil fermentasi akan beraroma alkohol dengan rasa yang sedikit manis. Proses peragian atau fermentasi pada tape singkong menggunakan proses anaerob di mana bakteri atau mikroorganisme tidak membutuhkan oksigen dalam proses fermentasi, sehingga wadah harus tertutup rapat tanpa ada celah udara. Oleh karena itu, kegagalan dalam proses pembuatan tape biasanya diakibatkan karena pembungkusan pada singkong yang kurang rapat. Hal ini menyebabkan enzim pada ragi tidak dapat pecah, karena terdapat udara yang mengganggu proses pemecahan enzim tersebut. Diharapkan lebih memperhatikan bagaimana proses pembuatan tape yang benar. Jangan sampai ada celah udara saat menutup tape. Dan jangan beri ragi terlalu banyak, karena nanti rasanya akan menjadi pahit. Sekian video praktikum bioteknologi konvensional dari kami. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat, dan kami juga meminta maaf jikalau ada salah dalam perkataan dan perbuatan di dalam video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.